ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala, amin ya rabbal alamin. Wasil darsana fi kitabil Fathul Qorib, usulna fi sholatil Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala, faslun fi sholatil jumu'ati, pasal di dalam sholat Jumat. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'ata asya, syarat wajib sholat Jumat ada 7. Al-awwal al-islamu, Islam, al-bulughu, balik, al-aqlu, berakal. Wa hadhi syurutun aidan li ghairil jum'ah minas sholawat. Syarat-syarat ini juga berlaku untuk sholat-sholat yang lainnya kecuali selain sholat Jumat. Jadi enggak hanya sholat Jumat saja, tapi semuanya. Ada? Hah? Mada tuhbi? Summa wal hurriyatu, dan juga merdeka, bukan budak. Wal dzukuriyatu, laki-laki. Syarat wajib ya, laki-laki. Jadi perempuan tidak wajib. Wal sihhatu, dan dalam keadaan sehat. Summa wal istiton. Istiton artinya penduduk setempat, ya, penduduk setempat. Fala tajibul jum'atu alal kafir, tidak wajib sholat Jumat bagi orang kafir asli. Wasobi, anak kecil. Wa majnun, orang gila. Wa rokik, budak. Wa unsa, perempuan. Ya. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Wa marid, dan orang yang sakit. Wa nahwuhu, wa musafir, dan orang yang safar tidak wajib sholat Jumat. Nah, ini syarat wajibnya. Wa syaraitu sihhati fi'liha, sedangkan syarat sahnya ada 3. Al-awwal darul iqamati allati yastautinuha al-adadu al-majmu'un al-mujammi'un sawaun fi dzalikal mudun wal qura allati tattakhidu watanan. Wa abul musannif an dzalika biqaulihi antakunal baladu misron kanatil baladu au qaryatan. Jadi yang pertama, darul iqamati, tempat mereka mukim, yang mereka jadikan suatu daerah, ya, itu bisa di mudun, bisa di kota-kota atau desa-desa, ya. Atau di sini disebutkan antakunal baladu misron. Yang penting tempatnya itu Misr. Misr itu artinya perkotaan, ya. Kanatil baladu au qaryatan, atau pedesaan. Intinya itu
adalah suatu tempat yang dihuni oleh suatu komunitas. Jadi ada komunitasnya, ada kumpulan orang di sana, entah disebut desa, perkotaan, atau apapun itu. Nah, syarat pertama itu syarat sahnya. Nah, kalau kita bukanlah penduduk setempat dan kita semua itu pergi ke suatu tempat dan itu bukan tempat kita dan kita tidak tinggal di sana, maka kita nggak boleh mendirikan sholat Jumat di sana. Contohnya kemah nggak boleh tiba-tiba hari Jumat kemudian sholat Jumat di perkemahan itu, karena itu perkemahan, kita tidak tinggal di sana. Nah, wasani yang kedua, an yakunal adadu jumlah fi jamaatil jum'ah, dalam jamaat salat Jumat arba'ina rajulan 40 orang min ahlil jum'ah, 40 orang dari orang-orang yang wajib sholat Jumat. Wahum, siapa itu ahlul jum'ah? Al mukallafuna, orang yang sudah mukallaf, Islam, berakal, balik. Al dzukur, laki-laki. Al ahrar, bukan budak. Al mustautinun, yang tinggal di tempat itu. Bihaisu, nah, apa itu mustautinun? Mereka adalah la yad'anuna amma stautinuhu istautona amma stautona. Nah, jadi mereka itu apa? La yad'anuna, tidak bepergian dari tempat yang mereka jadikan suatu wilayah. Syitaan, entah itu di musim hujan, musim dingin, wala soifan, atau juga di musim panas. Illa lihajah, kecuali kalau ada keperluan. Itu mereka, itu adalah mustautin. Jadi apa mustautin? Mereka adalah orang yang sudah tinggal di sana dan mereka tidak meninggalkan tempat itu entah di musim dingin atau musim panas, kecuali memang ada hajat yang mengharuskan mereka pergi keluar, tapi nanti mereka balik lagi. Nah, jadi itu namanya, mereka dinamakan mustautin. Nah, wasalis yang ketiga. Jadi yang pertama tadi sholat Jumat harus didirikan di pemukiman, ya. Dan orang yang kedua dan yang tinggal di sana atau yang melaksanakan sholat Jumat dari orang-orang yang tinggal di tempat tersebut minimal 40 orang. Dan 40 orang ini adalah mereka yang wajib sholat Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asalis an yakunal waktu bagian. Waktunya masuk di waktu apa? Wahwa waktu duhri, waktu duhur. Dilaksanakan di waktu duhur. Wa yustaratu antaqo al jum'atu kulluha fil wakti. Disyaratkan 2 rakaat salat Jumat itu dilaksanakan di waktu tersebut atau di waktu duhur. Falau dhaqa waktu duhri anha, kalau seandainya waktu duhur tinggal sedikit, bi an lam yatqa minhu, yang mana sisa waktu duhur itu adalah tidak cukup lam yabqa minhu ma yasau. Waktu sisanya tadi layasa, ya, mayasa artinya tidak cukup. Alladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa rakaataiha, tidak cukup untuk dilaksanakan khutbah Jumat, wa rakaataiha, dan 2 rakaatnya. Maka gimana kalau nggak cukup? Suliyat luhron, maka mereka harus mendirikan sholat duhur, bukan Jumat. Contohnya mereka baru sholat Jumat jam 3 kurang 2 menit, contohnya asarnya jam 3. Maka 2 menit itu tidak cukup untuk khutbah dan 2 rakaat Jumat. Maka mereka harus mendirikan sholat duhur 4 rakaat, bukan sholat Jumat. Paham? Jadi sisa waktunya adalah sisa yang mana bisa cukup didirikan di dalamnya khutbah Jumat dan 2 rakaatnya. Paham? Nah, jadi jam 1, jam 2 masih boleh sebenarnya sholat Jumat.
Yang penting di waktu zuhur. Fa in kharajal waktu, kalau waktunya sudah keluar, waktu zuhur sudah selesai, au udimat asyurut, atau syaratnya itu tidak dipenuhi, jami'u waqti dhuhri yakinan au dhannan. Entah itu mereka melewati waktu zuhurnya yakin, secara yakin atau mengira saja, wahum fiha, dan mereka berada di waktu itu, sulya zuhron, maka harus melaksanakan sholat zuhur binaan ala ma fa'ala minha wa fatatil jum'ah, karena mereka sudah ketinggalan sholat Jumat. Sawaun adraku minha raqatan amla, sama saja hukumnya mereka itu sudah melaksanakan 1 rakaat Jumat atau tidak. Contohnya 2 menit itu, semenit khutbah selesai, menit kedua sudah selesai 1 rakaat, tiba-tiba habis itu adzan asar, tetap gak sah itu, karena 1 rakaatnya dilakukan bukan di waktu zuhur. Paham? Beda sama yang kemarin. Kalau kemarin gimana? Itu kan masalah mengikuti jamaahnya. Kalau kita sudah masih dapat 1 rakaat jamaah Jumat, masih boleh berdiri dan mengqadha 1 rakaat yang ketinggalan kan. Cuman kalau ini dia 1 rakaatnya dilakukan di luar waktu zuhur, nah itu enggak sah. Karena sholat Jumat semua rakaatnya harus dilaksanakan di waktu zuhur. Nah, walau syaqau fi khuruji waqtiha, kalaupun seandainya mereka itu cuma ragu saja, ragu kalau ini sudah keluar waktu zuhur, wahum fiha, dan mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, ya. Wahum fiha atamuha jum'atan ala sahih, lanjutkan saja, karena mereka cuma ragu, ya, hanya ragu saja. Mereka sudah melaksanakan sholat Jumat, tapi dalam diri mereka ada keraguan, ini sudah keluar waktu zuhur atau belum ya. Nah itu kalau seperti itu, atamuha, diselesaikan saja sholat Jumatnya. Tapi ini ala sahih. Berarti kalau sahih ada yang asoh, ya. Yang asoh berarti tetap nggak sah. Apa artinya asoh? Nah, berarti pendapat yang lain yang lebih sahih, walaupun ragu, tetap sholat zuhur, tidak sah sholat Jumatnya karena ragu. Harus yakin, ya, yakin ini masih waktu zuhur. Itu 3 syarat sah, ya, 3 syarat sah sholat Jumat. Wa faraiduha, sedangkan rukun-rukunnya, wa minhum man abara anha bisyurut bisyurut, tapi ada juga yang mengatakan ini adalah syarat. Tapi yang ulul alam, ya, yang lebih dekat adalah rukunnya. Itu ada 3. Ahaduha wasaniha, pertama dan yang keduanya adalah khutbatani, 2 khutbah. Yaqumul khatibu fihima, yang mana khatib harus berkhutbah sambil berdiri. Yajlisu bainahuma, dan dia harus duduk di antaranya, di antara 2 khutbah. Qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli berkata, biqadril tuma'ninati bainas sajdataini, duduknya yang di antara 2 khutbah itu berapa lama? Selama tuma'ninah di antara 2 sujud, ya, atau selama duduk di antara 2 sujud. Nah, paham? Itu kan cuma sebentar duduk di antara 2 sujud. Jadi nggak usah lama-lama, ya, pas duduk di antara 2 khutbah. Walau ajaza 'anil qiyam, kalau seandainya dia tidak sanggup berdiri, khotib ini, dia nggak bisa berdiri, khotoba qa'idan, maka boleh khutbah sambil duduk, au mutajian, atau tajian gimana? Nah, berbaring tapi miring. Soha wajazal iktida'u bihi, dan boleh menjadikan dia sebagai imam juga. Walau ma'al jahli bihali, walaupun kita nggak tahu keadaannya gimana, karena kita nggak bisa lihat dia. Paham? Wa haitsu khotaba qa'idan, kalau seandainya dia itu khutbahnya duduk,
Terus gimana duduk di antara dua khutbahnya? Fashola bainal khutbataini bisa kata. Dia bisa memisah antara dua khutbah dengan diam sejenak. La bi'tija, bukan malah tiduran. Ya. Kalau yang berdiri pas khutbah duduk di antara dua khutbahnya duduk. Terus kalau yang khutbah duduk di antara khutbahnya gimana? Tiduran? Enggak, tapi saktah ya, diam sejenak. Ya, diam sejenak. Bentar. Ada. Nah. Jadi boleh nggak khutbah Jum'ah sambil duduk? Hah? Boleh kalau dia nggak bisa ya, kalau nggak bisa berdiri lagi. Dan tidak ada yang lebih alim atau tidak ada yang bisa kecuali dia, ya sudah, khutbah sambil duduk. Wa arkanul khutbataini, sedangkan rukun dua khutbah khamsatun, ada 5. Hamdulillahi ta'ala, memuji Allah. Harus ada lafadz yang lafadznya itu berbahasa Arab dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan fi'il mudhari, fi'il madhi boleh, yang penting memuji. Summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lafadz yang isinya sholawat ya. Walafduhuma muta'ayyin, dan melafatkan keduanya tadi itu wajib. Paham? Atau lafadznya itu harus jelas karena ini rukun, nggak boleh diganti dengan bahasa lain. Paham? Tapi kalau kita contohnya kita menggunakan bahasa Arab, kemudian setelahnya ada pujian bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Tapi harus ada bahasa Arabnya. Jangan tiba-tiba dihilangkan, kemudian bahasa Indonesia semua, nggak boleh. Harus berbahasa Arab. Sumal wasiyatu bitaqwa, kemudian wasiat tentang ketakwaan. Makanya sering pakai ayat takwa itu. Nah, wala yata'ayyanu lafdhuha ala sahih, dan wasiat dengan ketakwaan ini lafadznya itu tidak ditentukan, bebas mau pakai lafadz yang gimana, yang penting wasiat tentang takwa. Bisa pakai hadis, bisa pakai Quran, ayat Quran, boleh, bebas. Paham? Tapi kalau yang tadi hamdalah sama sholawat itu lafadznya ditentukan. Yang penting memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatu ayatin fi ihdahuma, membaca ayat di salah satu khutbahnya. Harus mengutip ayat di salah satu khutbahnya. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat, doa untuk orang mukmin dan mukminah fil khutbah asaniyah, di khutbah yang kedua. Nah ini yang penting ini. Wa yustaratu, dan disyaratkan an yusmi'a al khotibu, disyaratkan khotib itu harus memperdengarkan arkanal khutbataini, semua rukun khutbah tadi, li arba'ina, untuk 40 orang yang hadir. Jadi minimal 40 orang yang hadir itu mendengarkan rukun khutbah yang kita ucapkan. Paham? Nah, itu minimal. Kalau yang hadir contohnya banyak, ya cuman mic-nya mati, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar 40 orang yang di depan kita itu dengar. Yang pojok sana nggak dengar, nggak apa-apa. Yang penting 40 orang. Ya. Maka kalau ada suara kipas atau suara motor-motor, nah itu kita harus mengeraskan suara kita kalau mic-nya mati. Pernah khutbah Jumat kemudian mic-nya mati?
Pernah? Ya udah, nggak usah debat. Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Oh, ya nggak usah debat udah. Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Pernah ya nggak apa-apa, nggak pernah ya nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Mana tadi? Wa syaratu an yusmi al khatibu arkan al khutbataini li arba'ina. Untuk 40 orang tan'aqidu bihim Jum'ah. 40 orang ini adalah mereka yang sah salat Jumatnya. Ternyata yang dengar cuma anak-anak kecil, yang lainnya pada nggak dengar, tidur atau gimana. Nah. Makanya harapan kita ketika khotib itu ya yang paling depan itu, soft paling depan itu. Kalau yang hadir banyak. Karena kalau sudah belakang-belakang sana ada yang tidur, bagi kalau di luar masjid ya ada yang rokok, ada yang berdiri, gitu kan. Wa syaratul muwalatu bainal kalimatil khutbah, dianjurkan dan disyaratkan tidak boleh lama jedanya antara kalimat-kalimat khutbah wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah. Walau farraqa baina kalimatiha, kalau seandainya dipisah dan diberi jarak yang lama antara kalimat-kalimat tadi, walau bi udrin, walaupun ada udur, batolat. Contohnya pas hamdalah ya, kemudian dia diam ya, lupa mau sholawat, lafadznya lupa. Sholawat gimana nih, sholawat gimana lafadznya, lupa dia. Nah, itu batal khutbahnya, batolat kalau terlalu lama. Tapi kalau isinya enggak bukan rukun ya. Maka kalau kita khutbah itu cuma baca, mengamalkan atau ngomong rukunnya aja, itu sah khutbahnya. Khutbahnya sah. Pas isinya cuma baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Kemudian duduk, kemudian berdiri, doa. Udah, selesai. Wa yustaratu fiha satrul aurah, syaratnya si khotib juga harus menutupi auratnya, karena khutbah ini bagian dari sholat Jumat. Wa taharatul hadasi, dan suci dari hadas wal khobas, dan najis, harus suci dia ya, maka si khotib itu harus dalam keadaan toharoh ya. Fi thawbin wa badanin wa makanin, di baju, badan, dan tempatnya. Maka mimbarnya juga harus suci. Mimbarnya juga harus suci. Nah, itu syarat khotib dan khutbah. Wasalis, dan yang ketiga, min faraidil jum'ah, termasuk rukun Jumat, antusolla bidhomi awalihi, antusolla rok'ataini fi jamaah, 2 rakaat dalam keadaan jamaah. Jadi sholat 2 rakaatnya harus dalam keadaan jamaah. Tan'aqidu bihim al-jum'ah, bersama orang-orang yang sah atau wajib sholat Jumat. Wa yustaratu wuqu hadis sholah, dan disyaratkan melaksanakan sholat ini ba'dal khutbataini, setelah 2 khutbah. Bi khilafi sholatil id, beda kalau sholat id, fa innaha qoblal khutbataini, dia sebelum 2 khutbah. Maka kalau kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, ternyata yang hadir itu adalah orang-orang yang nggak wajib sholat Jumat, walaupun banyak, maka sholat Jumatnya nggak sah, kita juga nggak sah. Paham? Sebenarnya semuanya laki-laki tapi masih kecil, belum ada yang balik. Anak SD semua. Ya, anak SD semua, dan ternyata yang sholat Jumat anak kelas 1 sampai kelas 2 SD. Dan kita hadir ke sana sendirian. Nah, maka kita nggak sah. Yang khotib gurunya, yang imam gurunya. Cuman itu aja. Nah, nggak sah. Karena yang dihitung cuma 2 orang yang sholat. Di mazhab Syafi'i tidak sah. Paham? Jadi minimal 40 orang, dan 40 orang ini semuanya adalah mereka yang wajib
yang sah sholat Jumatnya. Ya. Kalau ada satu orang ternyata dia belum balik, maka mengurangi jumlah kan 39. Nah, maka nggak sah semua. 39 orang sholat Jumatnya nggak sah. Kenapa seperti ini? Tujuan sholat Jumat itu ya namanya aja Jum'ah ya. Jamak kan, jama'un, agar ada minimal seminggu sekali itu umat Islam itu berkumpul itu di satu masjid. Namanya di sini ada masjid, desa ada 5 masjid. Maka seharusnya Pak RW-nya itu mengumumkan satu masjid setelah Jumat di sini. Sehingga apa? Ada momen 1 minggu itu mereka kumpul di masjid. Ibadah bareng-bareng, silaturahmi biar tahu, oh ini itu jaringan Islam tuh ternyata gitu. Karena ya kan kita nggak tahu gitu. Jadi biar tahu gitu loh. Oh, karena kalau sudah sholat Jumat pasti Islam. Pasti Islam. Karena tidak semua orang bisa kan sholat jamaah di masjid di 5 waktu kan. Ada sholat jamaah di luar karena kerja atau apa. Seperti itu. Dan juga apa? Biar ya tadi biasanya orang itu membangun masjid karena sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Ini masjidnya punya ini, punya itu, sehingga nanti pas sholat Jumat bareng-bareng itu hilang semua. Jadi bisa silaturahmi gitu. Harusnya seperti itu. Nanti kalau kalian jadi ketua RW seperti itu, ya tentukan masjidnya di desa kalian. Ini satu, yang lainnya harus ke sini. Nah, wahai atuha, dan hay'ah ya, hay'ah ini tidak wajib, dianjurkan. Itu hay'at sholat arba'u khisol. Salat Jumat hay'atnya ada 4. Ahaduha al-ghusl, yang pertama mandi. Liman yuridu huduraha, bagi siapa yang ingin menghadirinya. Min dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Karena perempuan itu boleh enggak salat Jumat? Boleh tapi enggak wajib. Hurrin au abdin, budak atau bukan. Mukim au musafir, orang mukim atau musafir. Ini hayat ya, enggak wajib. Mandi Jumat di mazhab Syafi'i tidak wajib. Wa waktu husliha, dan dimulai waktu mandi untuk sholat Jumat min fajrisani, ketika fajar kedua sudah terbit. Wa taqribu, dan minimal wa taqribu min dhahabihi, dan mandinya itu kalau didekatkan dengan dia pergi ke sholat Jumat afdol, itu lebih baik. Kita berangkatnya jam 11 ya, mandinya jam 10. Baik. Wa in ajaza an wasliha, kalau dia enggak bisa mandi, tayammama. Mandarihan tayammama, maka dia tayamum biniyatil ghusli, dengan niat mandi, ya, boleh tayamum. Wasani, yang kedua, tanziful jasad, ya, membersihkan tubuh. Biizalati rih al-karih, ya, menghilangkan aroma tak sedap. Ya, habis futsalan, kalau bisa ya, karena kita akan bertemu dengan orang banyak, gitu. Minimal pakai parfum lah kalau nggak mandi. Biizalati rih al-karih minhu kasonan fayata'ato, maka dia harus mengusahakan mayaziluhu, ya, dengan sesuatu yang bisa menghilangkannya. Min martakin wa nahwi, ini apa saya nggak tahu ya. Pokoknya aroma yang nggak sedap ya dihilangkan dengan aroma yang sedap. Wasalis, yang ketiga, lubsus thiyabil bid, menggunakan baju putih. Ini juga tidak wajib, tapi dianjurkan. Fa innaha afdhalus thiyab, karena putih itu baju yang paling bagus ya, khususnya untuk laki-laki. Warabi, yang keempat, ahdud dhufr, potong kuku. Intola, kalau panjang. Wa sya'ru kadzalik, rambut juga. Fayantifu ibtahu, ya, mencabut bulu ketiaknya.
wa yakusu syaribahu, mencukur kumisnya, wa yahluku anatahu, memotong rambut yang lain. Rambut kaki. Ya, rambut itu tahu kan maksudnya kan, anah kan? Tahu? Sya'rul zakar. Rambut kalian. Wa tatayub. Ya, dan menggunakan parfum. Bi ahsani ma wajada minhu, dengan parfum terbaik yang dimiliki. Wa yustahabul insot, dan dianjurkan diam. Insot itu artinya adalah apa? As-sukutu ma'al isra, diam dan memperhatikan. Makanya di ayat Quran kan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, bukan uskutu. Kalau uskutu cuma diem, tapi orang diem apakah memperhatikan? Enggak, kadang ngelamun juga diem, ngelamun. Orangnya di sini, pikirannya kemana-mana. Itu uskut. Tapi kalau insot itu diam dan memperhatikan dan fokus. Itu bedanya. Wa yustahabul insatu wa wasukutu mal iswaq, diam dan memperhatikan dan mendengarkan. Fi waqtil, ini ustahab ya. Ustahab ya. Jadi kalau kita itu kemudian sedikit atau harus ngomong itu enggak apa-apa. Contohnya di samping kita bawa korek, contohnya koreknya nyala terus membakar. Kita boleh mengingatkan sambil ngomong nggak apa-apa. Atau teman kita motornya dicuri orang, diingatkan, nggak apa-apa. Nggak kemudian diem, enggak, karena yustahab aja. Fi waqtil khutbah, ketika khutbah. Ustasna man. Farid. Wa yustasna minal insot, dan boleh kita itu tidak insot, tidak diam dan memperhatikan ketika khutbah. Umurun madkuratun fil mutawalat, ada di buku-buku yang lebih besar. Minha, contohnya indharu a'ma. A'ma mana? Mana a'ma? Buta. Mengingatkan orang buta ania qa'a fi bi'rin, mau jatuh di sumur. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita pas khutbah, dengar khutbah ya, kan biasanya ada bilalnya tuh kan, yang sebelum khutbah tuh kan, yang ini loh, yang menyampaikan hadis Abu Hurairah itu. Nah itu cuma anjuran aja. Makanya memang kita harus apa? Harus diam ketika khutbah. Tapi ketika hal-hal yang penting, hal yang mendesak, kalau ada hal yang mendesak, maka kita ngomong nggak apa-apa. Contohnya ini, indharu a'ma an yaqa fi bi'rin, mengingatkan orang buta yang mau jatuh ke sumur. Ini syarihnya, ini kepikiran sih. Insyaallah. Mengingatkan orang buta yang mau jatuh ke sumur, jangan malah diem, pura-pura nggak lihat. Diingatkan. Wa man dabba ilaihi amrobun, masalan kalau atau ada orang yang ada kalajengking yang mau menuju ke seseorang gitu. Nah, kita ingatkan, awas kalajengking. Atau hewan-hewan yang lain, atau pokoknya yang inilah yang mendesak, yang berbahaya, boleh kita ingatkan. Nah, jadi intinya apa? Pas khutbah Jumat kita boleh apa? Boleh berbicara asal itu ada maslahatnya untuk diri kita atau orang lain. Nah, wa man dakhalal masjida, dan siapapun yang masuk masjid
wal imamu yakhutub dan imam sedang berkhutbah, shalla rakaataini khafifataini, dianjurkan sholat 2 rakaat yang ringan, enggak usah lama-lama. Tsumma yajlis, kemudian duduk. Ya. Nih, wa ta'birul musannif bidakhala, musannif itu menggunakan kata dakhala dari kata wa man dakhala wal imam yakhutub. Yufhamu, bisa dipahami, annal hadira, kalau orang yang sudah hadir sebelum khotibnya naik, ya, la yunsha'u sholatun rakaataini, ya, tidak sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat kalau dia sudah hadir. Nah, dia sudah nunggu khotibnya, dia datang bulan sebelum khotib. Nah, maka dia nggak perlu berdiri pas khotibnya ngomong. Paham? Nah, itu bagi mereka yang baru datang dan khotibnya sudah ngomong, sudah naik. Sawa'un sholla sunnatal jum'ah amla, entah itu sholatnya sholat sunnah Jumat atau tidak. Wala yadharu min hadzal mafhum anna fi'lahuma haramun au makruh. Tapi bukan berarti melakukan itu, ya, atau sholat pas khotib berdiri dan dia sudah di dalam masjid, paham nggak? Nah, itu bukannya haram, tapi nggak usah aja. Karena dia sudah datang, kemudian baru khotib datang. Nah, itu dianjurkan nggak usah sholat, tapi kalau mau sholat juga nggak apa-apa. Nah, tapi lakin Imam Nawawi, ya, fi Syarhil Muhadzab sharaha bil hurmah. Tapi Imam Nawawi mengatakan nggak boleh haram. Kalau kalian sudah di dalam masjid, nggak usah sholat 2 rakaat, itu Imam Nawawi, haram malah. Wa naqala al-ijma' 'alaiha 'anil Mawardi, dan Imam Mawardi malah mengatakan itu ijma' atau sudah kesepakatannya para ulama. Nah, list Baik, 11 dimatikan. Soal